Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bab 1, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Makna hak asasi manusia. A. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang ke-B, sejarah pengakuan hak asasi manusia. Perkembangan pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Yang pertama, perkembangan hak asasi manusia pada masa sejarah. A. Perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan umat Yahudi dari perbudakan pada tahun 6000 sebelum Masehi. B. Hukum Hammurabi di Babilonia yang memberikan jaminan keadilan bagi warga negara pada tahun 2000 sebelum Masehi. C. Socrates dari Aristoteles, keduanya ahli filsafat Yunani, mengajarkan untuk mengkritik pemerintah yang tidak berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan. Yang ke-D, perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam pembebasan bayi dan wanita dari penindasan bangsa Quraisy pada tahun 600 Masehi. Yang kedua adalah perkembangan hak asasi manusia di Inggris. Berdasarkan literatur yang ada, perkembangan hak asasi manusia muncul dari dunia barat, antara lain di Inggris, Prancis, Amerika Serikat. Negara Inggris dipandang sebagai negara pertama yang memperjuangkan hak asasi manusia. Perjuangan untuk hak asasi manusia tampak dari beberapa dokumen berikut. Yang pertama, Piagam Magna Carta ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja John. Piagam ini dikeluarkan untuk membatasi tindakan sewenang-wenang Raja John kepada rakyat dan kaum bangsawan. Tindakan Raja John mengakibatkan rasa tidak puas kaum bangsawan. Hal ini menjadi awal lahirnya suatu perjanjian yang disebut Magna Carta, yang tujuannya membatasi Raja John di Inggris. Yang kedua, Petition of Right tahun 1628. Dokumen ini berisi 1. Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan. 2. Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumah. Dan 3. Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai. Yang ketiga, Habeas Corpus pada tahun 1679. Dokumen ini berisi 1. Seorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu setelah penahanan. 2. Alasan penahanan seseorang harus dibukti yang sah menurut hukum. Yang keempat, Bill of Rights pada tahun 1689. Bill of Rights antara 1. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. 2. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat. 3. Pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen. 4. Hak warga negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing. 5. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja. 3. Perkembangan hak asasi manusia di Amerika Serikat. Perjuangan penegakan hak asasi manusia didasarkan pemikiran John Locke tentang hak-hak alam seperti hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Dasar inilah yang kemudian melandasi pengakuan hak asasi manusia yang terlihat dalam United States Declaration of Independence. Sejarah perjuangan hak asasi manusia di dunia menyatakan negara Amerika Serikat sebagai negara pertama yang menetapkan dan melindungi hak asasi manusia dalam konstitusinya. 4. Perkembangan hak asasi manusia di Perancis. Perjuangan hak asasi manusia di Perancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal revolusi Perancis pada tahun 1789
sebagai pernyataan tidak puas dari kaum borjuis dan rakyat terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis XVI. Naskah tersebut dikenal dengan Deklarasi des Droits de l'Homme et du Citoyen. Deklarasi ini menyatakan bahwa hak asasi manusia ialah hak-hak alamiah yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan daripada hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Revolusi Prancis ini terkenal sebagai perjuangan penegakan HAM di Eropa. Revolusi ini muncul semboyan liberty, equality, dan fraternity. Pada tahun 1791, deklarasi ini dimasukkan dalam konstitusi Prancis. 5. Atlantic Charter pada tahun 1941. Atlantic Charter tahun 1941 muncul pada saat terjadinya Perang Dunia II yang dipelopori oleh Franklin D. Roosevelt. Atlantic Charter tahun 1941 menyebutkan the four freedoms atau 4 kebebasan, yakni kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, kebebasan dari ketakutan, dan kebebasan dari kemiskinan. 4 kebebasan tersebut dianggap sebagai tiang penjaga HAM yang mendasar. 6. Pengakuan hak asasi manusia oleh PBB. Pada tanggal 10 Desember 1948, PBB berhasil merumuskan naskah yang dikenal sebagai Universal Declaration of Human Rights, yaitu pernyataan dunia tentang hak asasi manusia. Atas peristiwa tersebut, tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut melambangkan komitmen moral dunia internasional pada hak asasi manusia. Deklarasi universal ini menjadi pedoman sekaligus standar minimum yang dicita-citakan umat manusia untuk menciptakan dunia lebih baik dan damai. Berawal dari deklarasi universal tersebut, negara-negara yang merumuskan bersama hak asasi manusia sebagai komitmen mereka dalam menegakkan hak asasi manusia. Setiap negara juga mulai menunjukkan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi atau UUD-nya. Ciri-ciri hak asasi manusia. Berikut dijelaskan ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, bersifat inheren. Hak asasi manusia bersifat inheren, maksudnya HAM itu melekat dalam kodrat kemanusiaan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa sejak kita diciptakan dan dilahirkan. Oleh karena itu, hak-hak asasi itu dipandang sebagai karunia pemberian Sang Pencipta. Yang kedua, bersifat hakiki atau kodrati. Hak asasi manusia bersifat hakiki atau kodrati, maksudnya hak asasi manusia sudah ada sejak manusia dilahirkan. Hak asasi manusia tersebut akan tetap ada serta melekat dalam diri manusia selama dia masih hidup. Yang ketiga, bersifat universal. Hak asasi manusia bersifat universal, artinya berlaku umum untuk dan mengenai semua orang, di mana saja dan kapan saja, tanpa memandang jenis kelamin dan kondisi psikosomatis, ras, agama, suku bangsa, negara, pandangan hidup, dan pandangan politik. Yang keempat, bersifat tidak dapat dibagi-bagi. Oleh karena hak asasi manusia bersifat kodrati, hak asasi manusia tidak dapat diserahkan pada pihak lain atau tidak dapat dibagi-bagi. Setiap manusia memiliki hak asasi yang sama yang diberikan secara kodrati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 5, bersifat tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat dan dimiliki setiap manusia. Maksudnya, HAM berlaku untuk semua orang dan tidak dapat dipisahkan dari diri orang tersebut. Nomor 6, bersifat interdependensi. Maksudnya adalah hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia tergantung juga terhadap manusia lainnya. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluk hidup. Setiap warga negara wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing, supaya mendapatkan hak asasi kita sebagai warga negara yang baik. Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama, kewajiban manusia untuk menjalankan tugas sebagai manusia.
Kedua, kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah, sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Ketiga, kewajiban sosial atas dasar norma dan tingkah laku lingkungan sosial. Nomor 4, kewajiban kepada Tuhan yang Sang Pencipta. Selanjutnya, pemahaman tentang kewajiban. Kewajiban memiliki makna sebagai segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas baginya. Manusia atau individu memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi Selanjutnya, yang ketiga, pemahaman tentang kewajiban. Kewajiban memiliki makna sebagai sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas baginya. Manusia atau individu memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Kewajiban manusia bermacam-macam karena manusia itu berbeda-beda, mulai dari segi kekayaan, tingkat, derajat, dan juga pekerjaan. Karena hal inilah yang menyebabkan perbedaan di dalam kewajiban, sehingga apa yang wajib bagi seorang hakim lain wajib bagi seorang rakyat. Tiap-tiap manusia sebagaimana keadaannya harus menunaikan kewajibannya. Yang pertama, kewajiban warga negara didasarkan pada perannya sebagai warga negara. Poin A, kewajiban mutlak tertuju kepada diri sendiri yang tidak berpasangan dengan hak dan kewajiban relatif yang melibatkan hak di lain pihak. B. Kewajiban publik dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik adalah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata. C. Kewajiban positif yang menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif yang tidak melakukan sesuatu. D. Kewajiban universal atau umum yang ditunjukkan kepada semua warga negara atau secara umum ditunjukkan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus yang timbul dari bidang hukum tertentu atau perjanjian. Yang E. Kewajiban primer tidak timbul dari perbuatan melawan hukum, misalnya kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban bersifat memberi sanksi yang timbul dari perbuatan melawan hukum, misalnya membayar kerugian dalam hukum perdata. Nomor 2, kewajiban yang didasarkan menurut hubungan dalam kehidupan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban memiliki makna sebagai segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan yang dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas baginya. Manusia atau individu memberikan atau melakukan apa yang harus kita lakukan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Nomor 3, kewajiban berdasarkan hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama, kewajiban terbatas. Kewajiban terbatas dapat dipertanggungjawabkan kepada orang-orang dengan sama dan tidak berbeda-beda sehingga dapat dijadikan undang-undang negeri. Nomor 2, kewajiban tidak terbatas. Kewajiban ini tidak dibuat undang-undang. Jika dibuat oleh undang-undang dapat menimbulkan kerugian yang besar karena tidak dapat ditentukan mana yang dikehendaki oleh kewajiban. Kewajiban terbatas mengandung dasar-dasar kewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan tentram. Kewajiban tidak terbatas mengandung kewajiban yang dapat mempertinggi dan memakmurkan masyarakat. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar dapat disebut nilai ideal. Nilai ini berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ideal Pancasila bersifat universal. Artinya, nilai Pancasila bersifat umum. Nilai Pancasila berisikan hal pokok seperti cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. Nilai ideal bersifat tetap dan tercermin dalam kelangsungan hidup negara. Berikut jaminan hak asasi manusia dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, hak asasi manusia dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila memuat nilai ketuhanan yang mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa,
sebagai pencipta alam semesta sekaligus pernyataan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius bukan ateis. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Memeluk agama dan melaksanakan ibadah merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi, sedangkan menghormati perbedaan agama merupakan kewajiban asasi manusia yang harus dilakukan. Yang kedua, hak asasi manusia dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila memuat nilai-nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung sikap dan perilaku sesuai nilai moral dalam hidup bersama atas dasar hati nurani. Manusia merupakan makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karya, dan cipta. Melalui potensi yang dimiliki, manusia mampu menilai baik dan buruk serta berperilaku dan memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabat sebagai umat manusia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang. Sila kedua mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia di berbagai bidang kehidupan tanpa adanya perbedaan. Yang ketiga, HAM dalam Persatuan Indonesia. Nilai persatuan mengandung arti usaha ke arah persatuan dalam kebulatan tekad seluruh rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI serta mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, HAM dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan mengandung arti sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga perwakilan. Nilai kerakyatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan melalui peran aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan publik, termasuk memberikan suara dalam pemilu secara cerdas dan bijaksana. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Inti sila ini adalah musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelesaian tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Ajaran demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Kedaulatan rakyat itu terwujud dalam bentuk HAM sebagai berikut. 1. Hak menyatukan pendapat di muka umum. 2. Hak berkumpul dan mengadakan rapat. 3. Hak ikut serta dalam pemerintahan. 4. Hak menduduki jabatan. Yang kelima, hak asasi manusia dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila menjelaskan bentuk keadilan sosial dalam artian setiap orang berhak atas kebutuhan manusia yang mendasar, tanpa memandang perbedaan buatan manusia seperti ekonomi, kelas, etnik, agama, dan juga umur. Untuk mencapai itu, manusia harus melakukan penghapusan diskriminasi terhadap HAM. Jika sudah mampu melaksanakannya, warga negara dapat hidup layak, adil, dan tentram di dalam negara Indonesia. Lanjut ke poin kedua, tentang hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila.
Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang sifatnya lebih khusus. Nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari UUD sampai dengan peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang menjamin HAM ialah yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A sampai 28C. Yang kedua, Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam tab MPR tersebut terdapat piagam HAM Indonesia. Yang ketiga, ketentuan dalam undang-undang yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang keempat, Undang-Undang Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenant Internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, ketentuan dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Yang kelima, ketentuan dalam peraturan pemerintah. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Selanjutnya, yang terakhir, ketentuan dalam keputusan Presiden atau Kepres. Pertama, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kedua, Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, dan Pengadilan Negeri Makassar. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan perwujudan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis dalam kelima sila Pancasila dapat dilihat dari perilaku-perilaku berikut ini. A. Hak asasi manusia dalam nilai praksis sila ketuhanan yang Maha Esa. 1. Sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, sehingga terbina kerukunan hidup, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. 2. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. B. HAM dalam nilai praksis sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Tenggang rasa kepada orang lain. 4. Tidak semena-mena kepada orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 6. Berani membela kebenaran dan keadilan. 7. Hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Yang ketiga adalah HAM dalam nilai praksis sila persatuan Indonesia. Yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Yang keempat, HAM dalam nilai praksis sila keracyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah HAM
dalam nilai praksis sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Sikap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Menghormati hak-hak orang lain. 3. Gemar menolong. 4. Tidak melakukan pemerasan kepada orang lain. 5. Membiasakan hidup hemat. 6. Menghargai karya orang lain. Agar pelaksanaan hak asasi manusia dapat dijalankan dengan baik, perlu ada upaya penghormatan. Sikap-sikap praksis di atas diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh perilaku penghormatan hak asasi manusia dalam berbagai kehidupan. A. Lingkungan keluarga. Contoh penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan keluarga adalah menghormati anggota keluarga yang beribadah, membantu orang tua membereskan rumah, memasang bendera merah putih pada Hari Kemerdekaan Indonesia, dan mendengarkan nasihat orang lain. B. Lingkungan sekolah. Contoh penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan sekolah adalah menghormati teman yang beribadah, berpartisipasi dalam acara bakti sosial, tidak membeda-bedakan teman, melaksanakan tugas kelas sesuai jadwal, dan menghargai hasil karya teman. C. Lingkungan masyarakat. Contoh penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan masyarakat adalah menjaga ketenangan lingkungan saat pemeluk agama lain sedang merayakan hari besar, menolong tetangga yang terkena musibah, aktif dalam kerja bakti bersih desa, mematuhi jam kunjung masyarakat, dan menjenguk tetangga yang sakit. D. Lingkungan masyarakat dan negara. Lingkungan bangsa dan negara. Contoh penghormatan terhadap hak asasi manusia di lingkungan bangsa dan negara adalah memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan, menjadi sukarelawan ketika terjadi bencana di salah satu daerah di Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, dan mematuhi hukum positif di Indonesia. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.